kembali lagi dengan saya Sinta di channel kesayangan kalian, yaitu Bon Weekends. Oh ya teman-teman, kali ini aku pingin bahas mengenai tips lolos seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini merupakan seleksi pertama di rangkaian tes CPNS. Dan seleksi administrasi ini banyak yang menganggap itu paling aku lolos gitu. Kayak paling gampang sih seleksi administrasi gitu. Pasti lolos semua lah. Tidak semuanya bisa lolos. Jadi kalian jangan sampai terjebak di seleksi administrasi. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gampang banget caranya. Kalian bisa tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi yang pertama, tipsnya itu gampang banget, yaitu baca modul atau buku panduan. Biasanya itu ada di web dari pendaftaran sschasn.go.id ya teman-teman. Biasanya di halaman depan itu ada kayak buku panduannya, atau biasanya juga ada kayak timeline atau schedule-nya. Kalian juga bisa pahami biar kalian bisa lebih mengerti mengenai tes seleksi administrasi. Selain itu biasanya kalau misalnya pembukaan CPNS itu ada peraturan yang diterbitkan. Peraturan-peraturan ini biasanya kayak mencangkup tata cara penyelenggaraan tes CPNS, terus kayak kisi-kisinya dan sebagainya ya teman-teman. Kalian bisa download juga dan bisa baca-baca biar kalian tuh lebih paham mengenai rangkaian tes CPNS. Itu juga penting juga sih teman-teman. Nggak hanya untuk seleksi administrasi, tapi untuk keseluruhan tes juga itu penting. Terus dengan kalian membaca petnya atau modulnya, untuk yang bagian seleksi administrasi, kalian bisa lebih paham ya teman-teman mengenai jenis-jenis dokumen yang perlu kalian siapkan beserta aturan-aturannya. Yang kedua, persiapkan dokumen. Jadi persiapan apa sih Kak? Jadi persiapannya itu kalian bisa mulai mengumpulkan dokumen-dokumen kalian. Kalian ambil dari tempat penyimpanan dokumen kalian dan kalian bisa scan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Syukur-syukur memang kalian udah punya softfile-nya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal lompokin aja menjadi satu folder. Jadi kalau misalnya kalian belum punya softfile-nya, kalian bisa scan dokumen yang diperlukan. Jadi biasanya itu yang diperlukan tuh seperti kayak ijazah, KTP, keluarga, transkrip nilai, pas foto, akreditasi prodi atau akreditasi institusi dan sebagainya ya teman-teman. Terus selagi mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, kalian juga bisa meneliti data-data dari dokumen tersebut, apakah semuanya sesuai atau tidak. Misalnya yang paling krusial menurut saya itu nama. Misalnya nama di KTP kalian apakah sama dengan kakak atau tidak, ataukah KTP kalian sama dengan ijazah kalian atau tidak. Karena ada yang mungkin nama di KTP dengan yang di ijazah itu beda, nggak tahu kenapa, ataukah salah penulisan di ijazahnya atau bagaimana, kurang paham ya teman-teman. Intinya harus di match gitu, harus clear dulu untuk mengantisipasi masalah kemudian hari teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu nggak lolos karena hal-hal. Oh ya Kak, kalau misalnya namanya itu ada perbedaan gimana Kak? Misalnya kayak di KTP misalnya disingkat, di ijazah nggak disingkat. Biasanya kan kayak Muhammad gitu, biasanya kan kayak ditulis M titik siapa gitu kan. Kalian bisa mengunjungi instansi terkait teman-teman. Mungkin kalian bisa bertanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebagainya. Kalian bisa konsultasi lah intinya dari jauh-jauh hari sebelum tes CPNS. Yang ketiga, pahami mengenai aturan dokumen yang dipersyaratkan. Jadi
selain mengumpulkan dokumen, kalian harus memahami aturan dari dokumen yang dipersyaratkan. Misalnya kayak tipe filenya, terus size dari file tersebut itu berapa, itu harus dipahami benar-benar ya teman-teman. Misalnya itu yang diperlukan itu PDF gitu, ya udah kalian harus memformatnya PDF. Habis itu misalnya size filenya itu berapa MB gitu, jadi kalian harus sesuaikan. Misalnya nih scan-scanan dari dokumen kalian atau softfile dari dokumen kalian itu terlalu besar, ya udah kalian bisa kompres. Itu ada kok kayak di Google cari aja, itu banyak kok yang gratis. Jadi gampang banget, kalian tinggal kompres ya teman-teman. Intinya walaupun dikompres itu kalian harus memastikan kualitas gambarnya itu tetap bagus, intinya gitu. Walaupun ukurannya tuh size-nya kecil, tapi harus tetap jelas bisa dibaca. Yang keempat, upload dengan benar. Misalnya kalian nih udah akses web SSCASN gitu ya teman-teman, kalian udah mau upload dokumen-dokumen ini, intinya kalian harus upload di tempat yang benar. Misalnya kayak disuruh upload KTP, ya udah kalian upload KTP, jangan sampai kalian upload PKB misalnya gitu kan. Jadi harus match apa yang diminta dan apa yang diupload. Yang kelima, isi data juga harus benar. Input data itu juga harus benar, termasuk kayak peraturan, apakah dia boleh pakai huruf kapital semua, apakah tidak menggunakan huruf kapital semua gitu. Itu harus dipahami ya teman-teman. Terus intinya itu kita kalau input disuruh input apa itu harus benar. Misalnya harus menginput nomor ijazah gitu, harus benar juga ya teman-teman, jangan sampai salah. Terus kayak nginput prodi atau kampusnya, universitas mana gitu juga harus sesuai ya teman-teman, jangan sampai salah klik. Yang kelima, selesaikan pendaftaran seleksi administrasi itu harus tepat waktu. Intinya tuh itu harus benar dan harus tepat waktu. Sayang juga kan kalian udah input datanya benar, unggah dokumennya udah benar, tapi kalian tidak menyelesaikan pendaftaran seleksi administrasi kalian di waktu yang tepat. Misalnya udah lewat dari deadline, ya udah mau gimana kan udah lewat. Jadinya ya intinya kalian itu jangan sampai kelewat dari deadline. Dan juga biasanya itu kalau udah mepet-mepet deadline itu banyak banget yang akses, dan takutnya itu kayak websitenya tuh down dan sebagainya teman-teman. Semoga sih jangan sampai ya. Intinya lebih baik kalian isi itu jauh-jauh hari dari deadline. Baiklah, sekian dulu tips lolos seleksi administrasi ini. Semoga memberikan sedikit manfaat untuk kalian ya teman-teman. Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu. Caranya gampang banget. Klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Itu saya pasti baca loh teman-teman.